Aku ngeliatin video-video tentang pemerintahan di Indonesia tuh kok lagi jelimet banget ya. Kok kayaknya bundel-bundel gitu loh. Padahal itu kan ya kerja harusnya pakai logika gitu loh. Mungkin karena kebanyakan mafia kali ya. Jadi sistem pemerintahannya itu kayaknya kok bulet-bulet ya kan? Nggak jelas gitu. Harusnya sesuatu yang bikin disimpel ya udah simpel ya kan. Ini enggak muter-muter kemana dulu ya kan. Kayak misalkan ijazahnya Jokowi palsu, ya udah pas susahnya ngaku aja dan itu kan bisa dibuktikan ya kan. Ini kenapa ngomong nggak nggak ngaku itu palsu ya kan, terus malah yang melaporkan apa namanya, malah si Roy Suryonya dijadikan tersangka. Kok sekejam itu politik di Indonesia ya kan. Dan mungkin karena kebanyakan bukan penggemar ya, tapi kebanyakan itu pengikutnya sangat banyak dan itu para mafia, jadi eh, sangat mengerikan menurut saya ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau negara-negara maju itu kan sistemnya jelas, hukum itu di atas segalanya ya. Jadi orang sini tuh bukan takut tapi memang respect dengan hukum. Sementara di negara kita, hukum itu bisa diatur, hukum itu bisa dinego, bahkan dibeli. Itu yang membuat hancur kesemuanya. Bahkan jaksa aja bisa disogok. Jaksa aja bisa negosiasi dengan eh, dilindungi. Keserannya maling itu dilindungi sama atasannya dan jaksa nggak berkuasa. Jadi ya emang udah parah banget karena sudah terlalu banyak mafianya. Dan ini sangat mengerikan sekali ya. Apa yang saya bayangkan nantinya, rakyat akan dijadikan sapi perah oleh pejabat-pejabatnya dan akan digenosidkan oleh pejabatnya. Karena dari sistem keuangannya aja udah kelihatan banget kalau untungnya Pak Purbaya ya. Jadi kita semua pada tahu karena Pak Purbaya ini orangnya transparan semua, keuangan negara itu transparan kepada rakyat, yang tidak ada yang tertutup ataupun disembunyikan ya kan. Itu bagus karena selama ini kan sifatnya tertutup. Jadi rakyat nggak tahu. Kita bayar pajak tapi nggak tahu uangnya kemana. Dan dengan adanya Pak Pur ya, transparan untuk semuanya, akhirnya kita kan tahu uangnya itu kemana. Dan ini memang sangat mengerikan banget. Kalaupun misalkan nanti Pak Pur sudah tidak, kalau misalkan dicopot, ini justru yang sangat membahayakan rakyat Indonesia. Rakyat akan dijadikan sapi perah ya, karena hutang-hutang bus itu kan akhirnya apa, rakyat yang bayar gitu. Sementara nggak semua rakyat itu naik naik kereta cepat bus loh, dan itu hutangnya puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ya, terus rakyat yang bayar gitu. Sementara kasusnya Jokowi kenapa nggak diusut, nggak diperiksa, itu kan dia biang keroknya dari semua hutang-hutang negara ya. Rakyat ditinggalin hutang-hutang, sementara dia sendiri korupsi sekian banyak sekali triliunannya itu ya, apalagi dia 2 periode. Harusnya cepat-cepat diusut, diperiksa dan disita, kalau perlu dihukum mati. Harus menghargai hukum, karena negara maju aja, lihat aja Presiden Sarkozy, mantan presiden itu dia di penjara loh 5 tahun, tertutup penjaranya. Masa di Indonesia aja mantan presiden aja tidak berani untuk dikasuskan ya, dan jelas-jelas misalnya udah terbukti salah. Mau jadi apa nih negara? Mafia semua isinya, kasihan rakyatnya loh.